Lalu bagaimana dampak potensial perang teknologi ini terhadap harga barang elektronik dan teknologi di Indonesia, mengingat ketergantungan pada rantai pasok global yang melibatkan Amerika Serikat dan China? Kita akan membahasnya mendalam, dan untuk itu sudah hadir di studio CNBC Indonesia Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas, Franky Christian. Juga sudah hadir melalui sambungan virtual Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Selamat siang Pak Franky dan juga Pak Huda, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik. Saya akan mulai dari Pak Franky terlebih dahulu. Ya Pak Franky, kalau kita melihat kemenangan Donald Trump ini sudah semakin nyata dan seperti apa dampaknya? Apalagi kalau kita mengingat di periode Trump sebelumnya, kebijakan-kebijakan Trump ini dinilai cukup proteksionis, terutama untuk perdagangan dan juga teknologi. Apakah kita akan mendapatkan dampak yang lebih ke negatif atau justru positif dengan adanya proteksionisme Amerika Serikat dan China ini? Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya ini bukan kali pertama ya. Jadi perang teknologi ini mungkin sudah ada sejak 2018, di mana mereka melakukan tarif impor dinaikkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dari China. Dan 2019 malah jelas mereka melakukan sanksi terhadap Huawei ya, dengan alasan resiko keamanan nasional, khususnya terkait dengan 5G. Ingat lagi 2020 sanksi pembatasan ekspor semikonduktor dan software ya, jadi ke perusahaan China seperti Huawei dan SMIC. Jadi ini bukan kali yang pertama. Kemudian 2020 kita juga ingat ada tekanan terhadap TikTok ya dan WeChat ya dengan alasan keamanan nasional. 2021, 2022 ini kita lihat ada inisiatif chip. Ya, mereka mulai sadar, ini ada sesuatu yang kita selama ini depend ke yang lain gitu. Jadi maka mereka melakukan aliansi Amerika ya, aliansi dengan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan untuk pasokan chip global. Dan terakhir kita lihat 2023 ini pembatasan ekspor teknologi AI dan superkomputer. Nah kalau kita lihat dari ini hubungan teknologi AS dan China ini memang kita harus cermati bersama. Apa yang kita bisa ambil hal-hal yang menarik, yang pertama adalah keamanan nasional menjadi isu utama. Buat Amerika ini penting sekali, ya kan, keamanan nasional. Kemudian yang kedua kita lihat, di industri IT itu utamanya adalah terkait dengan chip. Ya, chipset ini menjadi hal yang penting yang dimiliki untuk suatu kemandirian suatu negara. Kemudian kita juga lihat, mereka akhirnya sadar untuk mendorong kemampuan manufaktur lokal, kemampuan software lokal. Nah ini mungkin hal-hal yang mungkin nanti kita bisa eksplor bersama, menarik sekali. Baik, lalu sejauh apa kita untuk bisa mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang proteksionisme ini? Kalau dibilang kita bisa mengambil keuntungan, tentu kemarin kita dengar ya pernyataan presiden kita, Pak Prabowo menyatakan, kok komputer aja kita nggak bisa bangun gitu, kita nggak bisa punya sendiri gitu. Ini malah harusnya membangkitkan semangat kita untuk membangun kemampuan manufaktur lokal. Kalau dari segi kemampuan manufaktur lokal memang akan sangat butuh biaya besar. Tapi kemampuan industri software lokal tentu kita bisa bangun. Kita bisa menggunakan SDM kita ya yang tidak kalah dengan luar untuk bisa mengembangkan software-software lokal. Jadi kita akan punya kesempatan untuk bisa melihat bahwa kita pun harus bisa melakukan hal yang sama dengan yang Amerika dan China lakukan. Baik, kita akan beralih ke Pak Huda. Pak Huda tadi disampaikan oleh Pak Franky, artinya masih ada harapan sebenarnya untuk kita bisa memajukan industri ini dan mengambil keuntungan dari kemungkinan adanya proteksionisme Amerika Serikat dan China di industri teknologi begitu. Tapi kalau Anda lihat apa saja yang menjadi titik kuat kita untuk bisa membangun industri ini? Apalagi tadi disampaikan juga oleh Pak Franky, sebenarnya kita masih membutuhkan investasi yang cukup besar juga di bidang ini. Ya, Mbak. Sebelum itu memang kalau kita lihat ini kan dampaknya cukup besar ya. Kalau kita lihat dari sisi bukan boykot ya, tapi proteksionisme yang dilakukan oleh Trump, kemudian ini bisa berakibat kepada global supply chain. Nah, ini yang saya takutkan malah adalah global supply chain untuk produk-produk elektronik, produk-produk teknologi itu akan terganggu. Jadi ini yang menurut saya dampak negatif yang mesti harus dipikirkan ulang sama ya pemerintah gitu ya untuk bisa meminimalisir dampak dari
tadi global supply chain yang pasti akan terdampak negatif lah dengan adanya perang dagang di bidang teknologi antara US dengan China. Nah, kita lihat sebenarnya Mbak, kita kan bisa dibilang pasar yang cukup besar ya, bagi produk-produk elektronik yang dari China juga, kemudian kita juga bisa kita bilang juga potensial juga untuk produk-produk elektronik dari US gitu. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya kita bisa nggak istilahnya memberikan substitusi impor yang kita bisa pasok nggak sih dari dari Amerika ke China itu dilarang, kita bisa pasok nggak sih gitu kan. Nah, ini yang harus jadi tantangan ke depannya, bahwa ya kita harus bisa membangun industri yang dari terkecil terlebih dahulu gitu. Nah, ini tantangannya sebenarnya, apakah kita mampu untuk bisa menciptakan industri semiconductor misalkan, atau industri microchip dan sebagainya, yang saya rasa ini masih jauh lah kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, dari sisi sumber daya manusia dan sebagainya, yang ini harus jadi PR yang bagi Prabowo ini untuk bisa menyelesaikan masalah dari tingkat dasar terlebih dahulu, Mbak. Jadi ini yang saya lihat ya tadi, kita bisa mengambil peluang, tapi kita juga harus melihat kesiapan dari inovasi kita, dari kesiapan teknologi kita, sehingga kita bisa ikut dalam global supply chain untuk bidang teknologi. Jadi ini yang harus digarisbawahi, Mbak. Baik, artinya ini mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang begitu. Tapi dalam jangka waktu pendek ini apa saja yang harus kita antisipasi sebagai dampak dari proteksionisme antara Amerika Serikat dan China? Ya, yang jelas adalah kita pasti ada gangguan pada rantai pasok. Jadi ya, kalau kita lihat sebenarnya kan beberapa produk elektronik juga memerlukan semiconductor atau chip yang memang diproduksi oleh sebagian besar dari perusahaan-perusahaan asal Taiwan gitu. Nah, memang salah satunya dari tadi ya, kalau kita lihat dari US pun yang diproduksi di US gitu kan, kemudian yang mereka dilarang ke China gitu. Pasti akan ada gangguan pada rantai pasok. Misalkan kita pasti akan menghadapi ya tadi, untuk supply produk-produk elektronik dari China seperti apa, kita pasti akan menghadapi hal seperti itu karena mereka sendiri kekurangan semiconductor ataupun microchip. Nah, kita memerlukan sebenarnya adalah selain tadi investasi FDI yang harus didorong masuk ke Indonesia, kita juga bisa memilih untuk jadi mitra dagang gitu kan. Kita sebenarnya bisa aja loh mengembangkan industri elektronik yang berbasis chip dan sebagainya, asalkan ada supply microchip ataupun supply dari semiconductor dari negara lain, khususnya dari Amerika Serikat yang memang membatasi untuk ekspor microchip ke China gitu. Nah, kita melihat masih banyak sekali peluang-peluang gitu seperti itu. Kemudian kita juga tadi substitusi impor itu terkait dengan diversifikasi produk. Nah, kita masih melihat Mbak, teknologi kita ini masih jauh lebih tepat sebenarnya untuk produk-produknya. Kalau kita bisa lihat ekspor aja lah, ekspor dari high tech produk di Indonesia itu masih sekitar 8-10% bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Vietnam dan sebagainya, yang dia sudah mencapai ke angka 40-50%. Artinya memang industri di mereka sudah berbasiskan teknologi. Nah, kita masih bisa dikatakan masih dalam tahap leadership untuk sumber daya alam. Makanya kita dorong sebenarnya bukan cuma sumber daya alam yang bisa didorong sebagai industrialisasi, tapi kita juga bisa mendorong industrialisasi di bidang teknologi. Nah, seperti apa nih contohnya? Kemarin kita lihat ada satu brand besar ya untuk di Indonesia yang mau masuk untuk membangun pabrik, walaupun terlalu kecil, tapi kita harapkan itu bisa meningkatkan iklim investasi teknologi di Indonesia, sehingga ini pasokan-pasokan yang dia dibutuhkan dari dalam negeri bisa dicapai oleh industri-industri lainnya di dalam negeri, seperti komponen handphone, komponen dari komputer dan sebagainya. Itu saya rasa bisa dipasok dari dalam negeri. Baik, kita beralih ke Pak Fengki. Pak Fengki, tadi disampaikan oleh Pak Huda juga dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk bisa mendorong lebih banyak lagi FDI yang masuk ke dalam negeri. Tapi kita tahu beberapa perusahaan teknologi Amerika Serikat yang datang ke Indonesia akhirnya justru menaruh dananya di negara-negara tetangga kita. Apa yang harus diperbaiki? Ya, tentu pertama
regulasi untuk bisa memudahkan mereka masuk. Kemudian memang kita punya pasar yang sangat besar ya. Kita juga sebetulnya sudah, kalau kami dari sisi industri kan sangat mendukung kebijakan TKDN. Jadi artinya kan kita lihat dalam let's say 5 tahun terakhir ini banyak sekali manufaktur lokal yang bisa berkembang dan mereka ada untuk bisa memenuhi syarat TKDN. Nah jadi ini yang menurut saya penting gitu ya, karena yang harus di-exercise bukan hanya mereka bisa langsung FDI buat pabrik di sini, tapi juga misalnya ada berapa komponen ya, karena jujur di kita itu manufaktur kita kebanyakan kan masih levelnya apa ya, masih assembly gitu, masih merakit lah. Kalau yang totally benar-benar enggak. Artinya apa? Komponen sebagian besar masih dari luar. Nah karena dari luar tentu ini cost-nya jadi pada saat terjadi perang teknologi lagi muncul akan tinggi gitu. Nah ini yang selama ini terjadi, kita akan punya pilihan apakah kita mau impor barang jadi atau kita mau impor komponen agar industri lokal kita berkembang. Justru pemerintah juga harus memberikan kemudahan untuk industri lokal kita berkembang. Menurut saya sih itu. Semakin menarik Pak Franky dan juga Pak Huda, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Anda kembali menyaksikan Take a Look bersama saya Anaka Wijaya. Kita lanjutkan dialog masih bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas Franky Christian dan juga Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda. Saya akan lanjut lagi ke Pak Franky. Pak Franky, di 2018 ini sudah pernah terjadi, tapi itu sebelum pandemi dan bukan di saat pemerintahan kita baru berganti. Lalu apabila ternyata proteksionisme ini terjadi lagi di tengah guncangan yang ada di dalam negeri juga begitu, Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi pengusaha TIK? Ya tentu yang jelas tadi ya, mungkin kita akan tetap mengalami tadi yang Pak Huda sampaikan adalah gangguan di rantai pasok ya, karena meningkatnya harga karena proses protek yang mereka lakukan gitu ya. Nah tentu kita harus melihat celah lain, artinya ada nggak teknologi lain yang kita bisa eksplorasi dan kita bisa kembangkan. Mungkin selama ini kita hanya bergantung dari satu teknologi gitu ya, tapi sebetulnya teknologi yang lain juga banyak yang mengembangkan. Nah, tinggal kita punya kemampuan untuk mengeksplorasi teknologi tersebut. Nah, itulah yang menurut saya harus kita kembangkan kemampuan itu. Itu yang mandatori utama. Kemudian, kita juga harus merapikan sistem pendidikan kita. Kenapa? Karena SDM, meskipun kita udah punya 10 tahun ini bicara talenta digital, ya kan? Kita harus bicara tentang kesiapan generasi Gen Z kita, mereka harus siap. Tapi ternyata pendidikan STEM kita rendah sekali di Indonesia. Padahal STEM itu modal untuk menguasai dunia teknologi. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus atur agar dengan tatanan yang baru ini mereka bisa lebih memfokuskan pengembangan di pendidikan STEM. Baik, mungkin untuk pengembangan pendidikan STEM ini efeknya akan jangka panjang begitu. Tapi tadi Bapak sempat sampaikan soal eksplorasi yang dibutuhkan untuk bisa menguasai teknologi-teknologi lain yang sudah ada. Dukungan seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu eksplorasi ini? Ya, sebetulnya secara teknologi mungkin kebanyakan kalau di kita brand-brand besar ya, lebih berpacu ke brand besar. Tapi sebetulnya kita banyak contoh. Kalau kita bicara chip, ya chip itu nggak cuma satu merek tertentu saja. Ada banyak chip yang dikembangkan, tapi tentu kan ada software namanya library yang harus kita kuasai. Apa yang kita bisa buat di atas kemampuan software yang menggunakan chip itu. Nah itu yang kita harus sediakan. Artinya pemerintah juga harus mendukung upaya untuk bisa mengeksplorasi alternatif pengembangan teknologi lain. Dukungan seperti apa yang bisa diharapkan dari pemerintah? Pemerintah sebetulnya selama ini sudah punya program-program ya di kementerian, misalnya mereka buat program talenta digital. Nah sekarang mungkin tidak hanya brand besar, tapi mereka juga bisa mengeksplorasi yang lain. Kemudian kalau kita punya potensi besar sekali di SMK. SMK kita tuh bisa masuk ke satu misalnya khusus misalnya chip untuk Internet of Things misalnya. Itu kan banyak sekali sebetulnya udah menjadi hal yang lumrah kita pakai kan. Internet of Things itu kan ada di mana-mana gitu. Nah untuk itu mereka bisa eksplorasi gitu. Baik, kita balik lagi ke Pak Huda. Pak Huda tadi disampaikan Pak Franky ini harus ada dukungan dari pemerintah, juga bisa melalui SMK-SMK yang ada untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi teknologi-teknologi lain yang sebenarnya sudah tersedia begitu, daripada menunggu teknologi yang mungkin akan berdampak secara langsung dengan aksi proteksionisme yang ada di Amerika Serikat begitu. Anda lihat apa upaya atau bentuk pengawasan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah saat ini?
Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Franky tadi menyangkut dengan tadi kan bicara mengenai sumber daya manusia bahwa ada SMK dan sebagainya. Kita juga melihat pemerintah juga kita bicara mengenai dampak jangka untuk strategi jangka menengah dan jangka panjang nih. Kita memang harus meningkatkan dari sisi pendidikan. Kalau kita lihat sebenarnya Mbak, ini data-data yang saya lihat dari Digital Learning Report dan sebagainya, ini masih menunjukkan bahwa Indonesia sendiri itu masih sangat kurang sekali dalam hal knowledge dalam bidang digital dan bidang teknologi. Nah, kalau kita lihat di Global Innovation Index, kita masih sangat kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia ataupun dengan Vietnam. Kalau kita di Malaysia, kita masih sangat kalah dengan di bidang knowledge dan teknologi output. Begitu juga dengan di Vietnam gitu kan. Kita hanya unggul dari Vietnam hanya di market sophistication. Artinya memang kita bicara market pasti Indonesia akan juaranya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai inovasi, digitalisasi dan sebagainya, kita masih cukup kalah gitu kan. Nah, kita harap sebenarnya pemerintah ini punya tadi selain insentif dalam jangka menengah dan panjang melalui pendidikan, kita juga berharap ada satu gebrakan dari pemerintah untuk bisa memberikan insentif untuk seperti tax deduction yang sudah dilakukan itu sehingga bisa dialirkan lagi ke investor-investor itu untuk bisa masuk gitu kan. Karena kalau kita lihat Mbak, super tax deduction itu salah satu tools pemerintah untuk bisa menarik lebih banyak investor yang dia bergerak di bidang teknologi dan sebagainya, di bidang inovasi dan sebagainya. Tapi masih banyak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kita masih sangat kurang di bidang inovasi dan teknologi. Nah, selain itu, kita juga mendorong nih pemerintah itu bisa meningkatkan lagi untuk R&D fund-nya. R&D fund di Indonesia terhadap PDB sekarang ini hanya ada di angka 0,22% dari GDP kita gitu kan. Jadi ini sangat rendah sekali. Kita lihat di Malaysia, di Korea, kemudian di China dan Thailand itu sudah lebih di angka 1% ya. Kalau kita lihat dia ada di angka 1%-an lebih gitu. Bahkan di beberapa negara itu sudah ada di angka 2-4%. Jadi kita masih sangat kurang sekali dalam hal mendukung R&D, mendukung untuk FDI bidang teknologi itu masuk dan sebagainya. Karena kita tidak menyiapkan untuk kebijakan-kebijakan yang menarik bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam negeri. Jadi ini yang kita harapkan ada dari sisi regulasi dan juga ada dari sisi iklim usaha, iklim investasi yang mendukung bagi mereka untuk bisa masuk gitu kan. Dan juga kita masih mengalami salah satu ya masalah klasik yaitu adalah mengenai intellectual property gitu kan, atau kekayaan intelektual gitu kan, bahwa masih banyak yang kita bisa mengembangkan teknologi A kemudian dijebak oleh orang lain. Di Indonesia ini kan bisa ATM kan, jadi kayak amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Dan ini jadi masalah juga bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam negeri. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa kita mengundang investor luar, FDI dan sebagainya untuk bisa masuk ke dalam negeri untuk menanamkan uangnya ke dalam negeri, sehingga kita bisa tadi mencari alternatif teknologi yang bisa menggantikan tadi sumber supply chain yang terganggu. Baik, sebelumnya di 2018 ketika perang dagang itu terjadi antara Amerika Serikat dan China, kita melihat banyak relokasi pabrik-pabrik China ke Vietnam gitu. Artinya dengan kompetisi kita yang mungkin tadi Anda sampaikan masih terbatas, Pak Huda, apakah relokasi dari China itu mungkin bisa kita terima juga ke Indonesia dibandingkan dengan ke Vietnam apabila ternyata perang dagang ini kembali terjadi? Ya, tentu kita ya cukup kalau kita bilang untuk teknologi dan inovasi kita kan masih tertinggal dengan Vietnam ya. Tapi kan ini masalah SDM, masalah tadi regulasi dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya bisa juga Mbak. Kita berharap sebenarnya yang lari-lari dari China nih, perusahaan-perusahaan luar yang dia investasi dari China, relokasi, kemudian kita berharap bisa masuk ke Indonesia sangat mungkin sekali gitu kan, asalkan memang tadi regulasinya bagus. Kita contoh aja untuk lahan lah. Lahan itu kan jadi masalah kompleks kan di Indonesia kan. Ketika
kita ingin berinvestasi di satu tempat gitu kan, kita harus berhadapan pada penguasa-penguasa lahan ini, mulai dari penguasa yang levelnya mikro hingga levelnya makro gitu kan. Level makro sudah dibenahi, level mikronya seperti apa gitu kan. Ini yang jadi masalah di lahan saja, belum lagi untuk yang lainnya. Bandingkan dengan Vietnam, ketika ya perusahaan teknologi global itu mau berinvestasi di Vietnam, sudah disediakan lahannya, kemudian tidak ada ya tadi ada kendala di lahan, tidak ada masalah-masalah yang mengganggu aktivitas mereka jadi happy gitu kan. Nah, dikit nanti belum selesai, apalagi kita ngurusin masalah SDM dan sebagainya. Nah, makanya ini yang tadi saya sampaikan, SDM ini harus dimanfaatkan. Benar tadi kata Pak Franky, kita bisa mengembangkan dari SMK gitu kan. SMK kita sudah cukup banyak gitu kan, untuk yang saya rasa difokuskan lagi untuk STEM gitu kan. Dan ini yang harus jadi fokus pemerintah gitu kan, bahwa kita harus menciptakan SMK yang bisa bersaing lah. Dan memang itu ya dalam jangka menengah dan panjang, tapi dalam jangka pendek ini bisa diselesaikan melalui regulasi yang saya rasa harus pro terhadap iklim investasi yang baik dan benar gitu kan. Dalam benar juga dalam artian lingkungan dan sebagainya. Baik, kita beralih ke Pak Franky. Pak Franky, tadi Anda dan Pak Huda sepakat bahwa global supply chain ini akan terganggu apabila terjadi aksi proteksionisme lagi. Apakah ini artinya harga barang-barang teknologi di dalam negeri ini juga akan terpengaruh dengan kenaikan yang cukup signifikan? Ya, sedikit banyak tentunya pasti ya akan ada penyesuaian ya. Belum lagi kita tahun depan akan ada faktor lain, kenaikan PPN misalnya gitu. Jadi ya cuma memang itu kalau buat kami di industri IT itu tidak terhindarkan sih. Artinya kita harus menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Cuma yang jadi masalah biasanya kan lebih ke bukan cuma urusan harganya naik, tapi mungkin ketersediaan unit atau barangnya juga tidak cepat. Ini juga jadi kendala ya menurut saya. Mungkin itu yang akan kita hadapi. Baik, kita coba sedikit membahas kenaikan harganya ini kira-kira akan berapa persen dibandingkan dengan tahun ini? Ya, terlepas dari PPN yang mungkin akan naik juga, mungkin saya perkirakan kalau mereka sangat ketat melakukan ini mungkin ada 5-10%. Ya, perkiraan. Baik, kita harapkan bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat dan juga pemerintah. Sekali lagi terima kasih Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas Franky Christian serta Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda sudah bersama kami kali ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.